zakat, haji, ada ibadah, maka muncul pertanyaan bagaimana cara atau bagaimana ibadah secara sendiri. Apakah sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sudah cukup? Ternyata tidak cukup. Maka bentuk daripada kita yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan syariatnya, bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya sunnah kita bisa makan, minum, atau ke pasar atau ke kantor. Ini perintah Allah yang sifatnya. Maka diri ini tidak masuk ketika seorang misalnya ada perintah Allah untuk bekerja. Ketika kita bekerja, ada perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bekerja dalam menunaikan salat. Allah berfirman, "Idza qudiyatish shalah fashghalu dibuka bumi wa badalna mencari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala." Maka yang mesti ditanamkan bahwa sebagai orang yang telah kita berbuat benar, imannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang berbuat kecuali dia merasa kuatnya itu semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita keluar rumah itu sesuatu doa yang luar biasa. Bismillah, kita berada di sini menyebut nama Allah. Tawakkal Allah, la haula kita memiliki kuasa dan daya kuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang membaca doa ini dia dijaga. Maka syaitan asal kita hanya seorang yang membaca doa ini. Lalu kemudian ketika kita bekerja di pasar, hasilnya kita dapatkan daripada usaha. Lalu kemudian kita bisa memberi macam-macam yang diinginkan. Kita bisa berbuat apa yang kita inginkan. Tapi yang semua ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa usaha kita, tempat kerja kita, tempat ikhtiar kita, karena kadang-kadang nikmat kita ucapkan Allah ajar doa sesungguhnya kita ini dari ujung kaki sampai namun kadang-kadang lalu ditipu oleh syaitan. Orang merasa kuat bekerja dengan hasilnya ada ini tanda saya, ini kaki, ini mata, ini sisi, ini rumah, ini anak-anak, ini istri, semua muncullah dan ini yang berbahaya. Ketika yang tercapai belum keluar dari maka mustahil kalau Allah lagi siapa nama demikian karena kalimat yang terucap ketika sakaratul maut itu diibaratkan seperti proses pecahnya botol. Maksudnya bagaimana?
apa yang diisi dalam botol tersebut itu yang akan keluar. Kalau kita isi botol dengan susu, maka susulah yang akan keluar. Kita isi botol dengan air putih, maka air putihlah akan keluar. Kalau kita isi hati kita dengan keakuan, ini tokoku, ini usahaku, ini kerjaku, ini jerih payahku, lalu kita melupakan semua itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka tidak mungkin bisa terucap dari lisan seseorang kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Karena kalimat la ilaha illallah yang diucapkan ketika sakaratul maut itu muncul dari pengamalan, muncul dari amalan-amalan kita sehari-hari ini, bukan muncul dari hafalan. Kalau hafalan, burung beo itu bisa menghafal, bisa menghafal kalimat la ilaha illallah, burung beo bisa. Tapi ketika diterkam oleh kucing, tidak muncul itu kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena burung beo hanya bisa menghafal, tidak bisa mengamalkan. Maka kita yang ada potensi, Allah telah kasih potensi kepada kita untuk mengamalkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Maka mereka menjelaskan ada dua makna dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu yang pertama nafi, yang kedua nisbat. Nafi adalah meniadakan. La ilaha, tidak ada tokoku, tidak ada usahaku, tidak ada kerjaku, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang membuat semua terjadi. Kita tidak bisa bergerak Bapak Ibu jemaah subhanallah tanpa pertolongan Allah. Andai kita mengatakan saya yang bergerak menggunakan kaki saya, ada juga orang punya kaki. Wahai saudaraku, ada orang punya kaki juga tapi tidak bisa melangkah. Saya berjalan ke tempat kerja saya karena saya bisa melihat. Ada juga orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Maka engkau diberi kemudahan tersebut, engkau bisa melangkah, engkau bisa melihat. Itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bisa saja mencabut itu nikmat semua, tapi Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan nikmat begitu semua dengan gratis. Dan hanya Allah yang bisa berbuat demikian. Manusia tidak bisa menjaga semua nikmat tersebut. Andai seseorang mengatakan saya bisa melakukan ini karena kekuatan saya, maka hadirin, kita bisa hadir salat subuh di masjid ini bukan karena kekuatan kita. Kalau kita cerita kekuatan, masih banyak di luar sana ada orang lebih kuat daripada kita. Tapi kenapa kita bisa melangkah ke masjid, hadirin? Ini murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah ketika keluar dari rumah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka hadirin jemaah subhanallah, ketika seseorang telah meyakini semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, gerak-geriknya, perbuatannya, maka pada akhirnya nanti ketika sakaratul maut, semuanya berat, kaki tidak bisa digerakkan, mata, bahkan lidah yang gampang berbicara saat ini, yang lidah yang tiap hari bisa berbicara, ini akan kaku, akan keluh. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang muncul adalah apa isi hati kita. Maka sering kita lihat ada orang meninggal dunia, sebelum meninggal dunia sakaratul maut dia, yang dia ucapkan macam-macam. Ada orang disebut hartanya, ada orang disebut pekerjaannya, ada orang disebut temannya, disebut macam-macam. Tapi hadirin yang mulia, ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa di akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka kata Nabi pasti masuk surga. Maka hadirin jemaah subhanallah, ini PR kita bersama agar kita mempraktekkan kalimat tauhid ini dalam aktivitas kita, dalam keseharian kita. Maka bagaimana prakteknya? Ketika kita sakit, ini penting sekali. Ketika kita sakit Bapak Ibu jemaah subhanallah, maka yang pertama kita ingat, mestinya bukan obat. Mestinya. Kenapa? Yang pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi penyakit dan maha menyembuhkan.
Ketika kita ingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan penyakit dan Dia juga yang memberikan kesembuhan, maka hadirin kemudian kita berikhtiar. Ini langkah kedua. Setelah kita ingat Allah, kita berikhtiar. Ikhtiarlah kita dengan cara yang halal dan baik. Karena kalau kita sudah ingat Allah, tidak mungkin kita berikhtiar dengan ikhtiar yang salah. Karena mohon maaf, sering sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang-kadang kalau sudah sakit, muncul macam-macam ikhtiarnya. Walaupun itu kemusyrikan, walaupun itu syirik, terserah mau ke dukun kah, atau bahkan kalau kita yang di luar di tempat ini, misal di Papua yang mayoritasnya orang non Muslim, kadang-kadang mohon maaf ada orang sampai ke pendeta untuk minta doa. Naudzubillah. Sampai begitu rusak keyakinan kita hadirin. Maka jemaah subhanakumullah, kami ingatkan, ketika kita sakit, yang pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat, yang kedua adalah berikhtiar. Setelah kita berikhtiar, ini penting. Setelah kita berikhtiar hadirin, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi obat yang sama, dengan penyakit yang sama, dengan dokter yang sama, akan tapi hasilnya akan beda. Kenapa demikian? Allah lah sang Maha Penyembuh. Ada orang punya sakit malaria yang sama, dengan obat yang sama, dosis yang sama, dari dokter yang sama. Ada orang sembuh, ada yang tambah lama, ada yang bahkan parah, ada bahkan sampai meninggal. Kenapa demikian? Allah lah yang mengatur itu semua hadirin. Maka hadirin jemaah subhanakumullah, PR kesimpulannya adalah bagi kita semua, mari kita menanamkan kalimat ini di hati kita. Tidak berat. Ini kalimat tauhid adalah pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Tauhid adalah pekerjaan hati. Kita yakini dengan hati kita. Lalu kemudian kita buktikan dengan perbuatan kita dalam keseharian kita. Dan inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sesuatu, kita ingat Allah. Contoh kedua adalah ketika kita lapar. Seseorang ketika lapar, tentu normalnya akan ingat makanan. Akan tetapi bagi orang yang kuat imannya, tidak langsung ingat makanan. Siapa dia ingat? Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah lah yang memberikan rasa lapar, Allah juga yang mampu mengenyangkan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Kita baca kisah Ashabul Kahfi, 309 tahun tertidur, bahkan tidak makan sama sekali, bisa hidup. Kenapa demikian? La ilaha illallah. Tidak ada yang Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengenyangkan, tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada yang bisa menguatkan illallah kecuali Allah. Maka hadirin jemaah subhanallah, keyakinan inilah yang mesti kita tanamkan dalam hati kita, dan itulah yang akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan lidah kita ketika sakaratul maut. Kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun itu dengan lirih, dengan pelan kita ucapkan, akan tetapi itulah isi hati kita. Maka hadirin, pernah mungkin kami ceritakan juga, ada seorang pernah tinggal di Serui juga katanya, namanya Pak Hasan. Beliau di Makassar, sorenya sempat olahraga sama saya, teman tenis meja. Dia bilang, saya sudah tua ini, sudah capek sekali saya, tidak bisa lagi seperti dulu. Jadi ketika sholat maghrib di rakaat kedua, qadarullah kebetulan saya imam, beliau jatuh di rakaat kedua. Jatuh dan masih kita dapati setelah sholat, masih dapati beliau masih bernapas. Ditalkinlah, kita talkin la ilaha illallah. Beliau belum ucapkan, ada kurang lebih hampir 10 kali kita ucapkan ditalkin la ilaha illallah. Baru beliau ucapkan kalimat la ilaha illallah dengan pelan, baru beliau meninggal. Ini bukan perkara mudah, ini harus diamalkan. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengetahui beliau selama tinggal di Suri pasti tahu bahasan itu yang mana orangnya. Dan saya tahu karena keseharian beliau luar biasa. Bolak-balik ke masjid dan tidak pernah terlibat dalam gosip ataupun apa, orangnya hebat, maksudnya menjaga betul lisan beliau. Maka hadirin jamaah subhanallah, kita ambil pelajaran dari orang-orang yang telah sukses, yaitu orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka lah orang-orang yang telah sukses di dunia
dan sukses di akhirat. Karena kesuksesan yang sesungguhnya adalah faman zuhziha 'anil nar, siapa yang Allah hindarkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Faqad faz, sungguh orang tersebut telah sukses, telah beruntung di dunia dan akhirat. Demikianlah kultum subuh dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.